Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A, kelas B Praktikum Mikrobiologi Terpadu yang beranggotakan Windy Aprilia sebagai ketua, sekretaris Juliana Marliza, anggota Intan Masyuri dan Nadila Riansyah akan membahas mengenai alkohol dari sukun. Pertama, latar belakang. Sukun Artocarpus artilis merupakan tanaman yang memiliki kandungan pati yang berpotensi sebagai bahan baku untuk pembuatan etanol. Karena ketersediaan buah sukun di Indonesia cukup besar, yaitu 89%. Namun, masyarakat Indonesia memanfaatkan buah sukun atau Artocarpus artilis hanya sebagai tanaman sampingan dan dijadikan sebagai makanan ringan atau tepung. Pada kulit buah sukun terdapat biomasa yang mengandung selulosa sehingga sangat dimungkinkan untuk dimanfaatkan menjadi bioetanol. Ini adalah contoh gambar sukun. Bioetanol merupakan cairan yang dihasilkan melalui proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat atau pati dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Proses fermentasi dilakukan dengan tidak menggunakan oksigen atau proses anaerob. Pada proses fermentasi karbohidrat atau pati, mikroorganisme banyak digunakan untuk mengkonversi glukosa menjadi etanol. Mikroorganisme yang biasanya digunakan dalam pembuatan bioetanol dari sukun yaitu Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger, Ximomonas mobilis, dan sebagainya. Melalui proses hidrolisis, selulosa potensial diubah menjadi glukosa yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Perubahan selulosa menjadi glukosa, setelah itu glukosa difermentasi lebih lanjut menjadi bioetanol. Produk bioetanol dari buah sukun dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif terbarukan yang dapat membantu mengatasi permasalahan bahan bakar fosil dan menjadi bahan bakar nabati. Jenis produk. Produk yang dihasilkan yaitu bioetanol dari sukun. Pada prosedur yang dilakukan, ada dua jenis etanol yang dihasilkan, yaitu etanol dari buah sukun dan etanol dari kulit buah sukun yang digunakan. Pada proses pembuatan bioetanol, terdapat proses hidrolisis karbohidrat sukun menjadi gula reduksi. Selanjutnya, menggunakan fermentasi dengan mikroba yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Persiapan bahan dan alat. Bahan yang digunakan yaitu sukun, HCl, NaOH, Saccharomyces cerevisiae, alpha-amilase, glucoamilase, aquades, potato dextrose, agar, natrium karbonat anhidrat, natrium kalium tartat, natrium bikarbonat, natrium sulfat anhidrat, tembaga, sulfat, amonium molibdat, Na2HaSO4, 7H2O, glukosa anhidrat, urea, antrone, dan amonium sulfat. Alat yang digunakan yaitu Erlenmeyer, beaker gelas, gelas ukur, labu ukur, corong kaca, pipet tetes, pipet volume, botol reagen, wadah fermentasi, tabung reaksi, serta peralatan lain seperti oven, hot plate, neraca analitik, termometer, pisau, gunting, spatula, statif, dan klem, autoclave, inkubator, lemari pendingin, pelarut kelapa, blender, ayakan, tepung, seperangkat alat evaporator, dan alkoholmeter. Instrumen yang digunakan adalah gas kromatografi atau GC dan spektrofotometer FIS 7220G, pH meter, aluminium foil, plastik urep, karet gelang, tisu, dan kertas label. Selanjutnya mengenai prosedur kerja, yang pertama preparasi buah sukun. Buah sukun dikupas kulitnya lalu buah ditimbang 5 kg. Buah dipotong tipis dan dicuci dengan air bersih lalu dijemur selama 7 hari. Selanjutnya dihaluskan dengan blender dan diayak ukuran 40 mes hingga didapatkan tepung biji buah nangka sebanyak 900 gram. Perlakuan kulit sukun. Kulit buah sukun yang bersih dipotong sampai ukuran lebih kurang 3 cm lalu dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3 hari. Kulit buah sukun yang sudah kering dihaluskan menggunakan grinder lalu diayak dengan ukuran partikel 40 mes. Selanjutnya, serbuk dipanaskan menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya, proses hidrolisis tepung buah sukun. Pada proses ini terdiri dari likuidasi dan sakarifikasi. Selanjutnya, proses hidrolisis tepung kulit sukun. Serbuk kulit sukun ditimbang sebanyak 20 gram dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Ditambahkan HCl 10% sebanyak 200 ml ke dalam gelas kimia. Campuran dipanaskan pada suhu 120 derajat Celcius selama 1 jam dengan hot plate lalu disaring. Filtrat dianalisis kandungan glukosanya menggunakan spektrofotometer UV vis. Selanjutnya, analisa kualitatif kadar gula reduksi. Pada analisa ini dilakukan pembuatan reaksi Nelson, pembuatan reaksi arsenomolibdat, pembuatan kurva standar glukosa, penentuan kadar glukosa produksi pada sampel. Selanjutnya adalah proses fermentasi sampel tepung buah sukun. Yang pertama, pembuatan media agar untuk pembiakan Saccharomyces cerevisiae. Lalu regenerasi khamir Saccharomyces cerevisiae. Dan untuk fermentasi hasil sakarifikasi oleh khamir, dimasukkan ke dalam gelas kimia larutan hasil proses sakarifikasi yang telah disaring sebanyak 0,6%. Ditambahkan sebanyak 2 oz Saccharomyces cerevisiae pada gelas kimia. Wadah fermentasi gelas kimia ditutup rapat menggunakan plastik wrap dan aluminium foil. Dan yang terakhir dilakukan fermentasi selama 10 hari pada suhu maksimum 36 derajat Celcius. Selanjutnya proses fermentasi sampel tepung kulit buah sukun.
Terakhir adalah proses evaporasi mendapatkan etanol. Perkiraan produk yang didapat. Dari proses pembuatan yang telah dilakukan, diperkirakan dapat menghasilkan produk berupa alkohol atau bioetanol dari sukun. Berdasarkan penelitian Fajaria dan kawan-kawan 2020, kadar bioetanol dari buah sukun yang dihasilkan yaitu sebanyak 18,4 ml dengan konsentrasi 0,75%. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fardiana et al. 2018 dengan menggunakan HCl 10% untuk menghidrolisis kulit sukun agar menghasilkan bioetanol didapatkan kadar glukosa yaitu 0,68%. Dan setelah fermentasi dihasilkan bioetanol dengan kadar 9%. Menurut Graham dan Debrov 1981 dalam Samsu et al. 2016 bahwa komponen karbohidrat yang terdapat dalam tepung sukun berada dalam bentuk pati sebesar 68%, lebih tinggi dibandingkan talas, ubi jalar, dan kentang. Bioetanol yang dihasilkan dipengaruhi juga oleh penggunaan asam saat hidrolisis. Semakin kuat suatu asam, maka kadar glukosa yang dihasilkan semakin besar. Penggunaan asam yang berbeda pada produk hidrolisis akan menghasilkan kadar glukosa yang berbeda pula. Pembagian kerja kelompok A yaitu alkohol dari sukun. Ketuanya yaitu Windy Aprilia, sekretaris Juliana Merliza, pembuatan PPT Juliana Merliza, pembuatan modul bagian latar belakangnya Intan Masyuri, pembuatan modul yaitu jenis produk, prosedur, alat bahan, dan perkiraan produk yang dapat yaitu Windy Aprilia dan Nadila Riansyah. Pembuatan video yaitu semua anggota. Durasi kerja 3 minggu dimulai dari cari referensi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.